sistem pengikatan menggunakan kawat. Nah, manfaat dari kawat itu bisa dijelaskan, Bang? Oh, tentu. Manfaat dari kawat yang pertama adalah supaya nanti ketika bibit singkong ini kita belah, dia tidak akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Masih dalam seputaran bagaimana cara tanam singkong agar dapat menghasilkan umbi yang lebih lebat, lebih berbobot daripada umumnya orang menanam pohon singkong. Nah, langsung saja, tidak usah panjang lebar, saya langsung mengawali dan memulai semuanya supaya nanti tidak menggabutkan ya. Nah, di awal biasa kita jumpai sehabis masa panen itu biasanya kayak gini. Dia kadar airnya mulai menurun. Sebelum kita memangkas, menyiapkan bibit tersebut, maka di bagian bawah ini harus kita pangkas terlebih dahulu. Setelah itu perhatikan jangan sampai ketika memangkas itu merusak dari bekas pelepahnya ya. Nah, jika orang menggunakan media sentimeter untuk mengukur bibitnya, maka di sini saya akan dengan cara menghitung dari jumlah bekas pelepah. Karena perlu difahami, tumbuhnya singkong ataupun mata tunas itu berawal dari sekitar areal atas dan bawah bekas pelepah tersebut. Maka tidak perlu kita menggunakan media meteran ya untuk mengukurnya. Jadi langsung saja kita hitung 1, 2, 3. Ini saya akan membuat sampel dengan cara sistem stek berdiri belah 4. Nah, terus kemudian 1, 2, 3. Saya akan menggunakan 6 bekas pelepah ini saja. Karena kalau terlalu panjang, nanti justru bibit singkong itu tidak mengalami kesuburan. Nah, alasannya kenapa? Karena nanti munculnya mata tunas yang berada di atas ini nanti akan kebanyakan. Kalau tidak balance seimbang dengan jumlah akar, maka sudah dapat dipastikan pertumbuhannya justru akan terhambat. Nah, setelah seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara sistem pengikatan menggunakan kawat. Nah, manfaat dari kawat itu bisa dijelaskan, Bang? Oh, tentu. Manfaat dari kawat yang pertama adalah supaya nanti ketika bibit singkong ini kita belah, dia tidak akan terbelah secara global ya, dari bawah sampai ke atas, nanti malah mati ya. Nah, perlu kita ikat seperti ini, lalu kita potong dan kita tekuk supaya nanti tidak mengenai tangan kita. Lalu perlu difahami mana bagian atas dan mana bagian bawah tadi, jangan sampai terbalik ya. Lalu manfaat yang kedua saya menjelaskan terlebih dahulu adalah supaya dari makanan yang dihasilkan oleh fotosintesis itu tidak dengan mudah semuanya untuk larut ke atas. Karena kalau semuanya nanti larut ke atas, bagian bawah akar maka sudah dapat dipastikan akan kurang lebat. Karena harus memenuhi kebutuhan dari tunas hingga pucuk daun. Dan langsung saja ini kita lakukan pembelahan. Belahan yang pertama, nah dengan adanya kawat sudah dapat dipastikan maka tidak akan terbelah ya. Dan pembelahan yang kedua harus kita lakukan. Apakah pembelahan ini memiliki arti, memiliki maksud, Bang? Tentu ya. Jadi kenapa harus dibelah menjadi 4 bagian supaya juga masing-masing ini berfokus. Jadi karena di sini terputus ya sambungannya, sehingga nanti masing-masing ini akan berfokus terhadap umbi yang akan dia tumbuhkan. Lalu makanan yang dihasilkan akan naik ke atas dan tidak mudah dia untuk larut karena adanya sebuah kawat di sini. Dan tenang, kawat ini nanti dia akan terputus dengan sendirinya karena nanti dia akan mengalami karatan ya. Dan lalu ketika sudah sampai di atas, maka seluruh akar ini akan gotong royong menyuplai dari seluruh kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh seluruh tunas yang tumbuh di atasnya. Dan ini cara dengan teknik stek berdiri. Lalu saya akan memberikan contoh yang kedua dengan cara sistem menanam singkong stek tidur ataupun stek rebah ya. Dan ini bibitnya lebih hemat ya jika dibanding dengan orang umumnya menanam singkong. Biasanya kan ukuran bibitnya itu dari
12 hingga 15 cm. Kalau ini mungkin hanya dari 10 hingga 12 cm saja. Oke, langsung saja. Seperti di awal saya akan menghitung dari jumlah bekas pelepah 1, 2, 3. Ini untuk munculnya akar ya. Lalu 1, 2, 3 ini nanti untuk munculnya mata tunas yang akan ada di permukaan. Nah, ini langsung saja kita pangkas. Nah, lalu yang harus dilakukan adalah dengan cara sistem pemberian kawat ya. Jikalau ini saya hanya menggunakan 1 kawat, kalau ini yang harus dilakukan kita hendaknya menggunakan 2 kawat seperti ini. Nah, ini 1 kawat pengikatan pertama, langsung saja ini untuk mempercepat ya. Dan ketika sudah kuat, kencang, maka harus kita potong dan kita tekuk supaya nanti lebih aman. Lalu ini harus kita sisakan ya. Satu ini kita sisakan, kita taruh di bagian tengah karena nanti tanamnya itu stek tidur seperti ini, dan kita lakukan pengikatan kembali seperti ini. Nah, manfaat kalau yang kedua ini sama, tujuannya adalah yang pertama supaya nanti ketika kita belah, bibit singkong kita ini dalam posisi aman, tidak terbelah secara menyeluruh. Oke, dan setelah seperti ini maka yang harus dilakukan adalah pembelahan. Ini kita dapat langsung membelahnya dan kita tidak perlu menandai mana bagian atas dan mana bagian bawah. Nah, maka dia akan memiliki bentuk yang seperti ini ya. Dan ini untuk tanam stek tidur ataupun stek rebah ini kita perlu melakukan pembelahan antara kanan dan kiri. Kalau yang stek berdiri kita hanya memerlukan sebelah saja. Nah, seperti ini langsung saja ini kita belah. Sebaliknya pun sama. Nah, seperti ini ya yang akan dihasilkan. Nah, ini perlu difahami buat teman-teman yang biasanya itu suka melakukan penyayatan ya. Penyayatan seperti ini pun boleh dilakukan karena ini fungsinya satu untuk penandaan supaya tidak terbalik mana bagian bawah dan mana bagian atas. Lalu manfaat yang kedua, pelukaan atau sistem penyayatan pada bibit singkong ini berfungsi untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis. Yuk langsung saja kita ke media tanam. Ini perlu difahami, sangat penting sekali ya, cara menanam dengan cara stek tidur ataupun stek rebah ini justru akan memberikan umbi yang lebih banyak jika dibanding dengan cara menanam stek berdiri pada umumnya. Jika kita menyediakan lahan tanam, maka kita harus sediakan memanjang seperti ini ya. Cara menanamnya pun harus diperhatikan, ini sangat penting sekali. Begini cara menanam stek tidur, karena nanti pembuahan ini dia umbinya itu akan lari ke kanan dan ke kiri, maka kita tidak boleh menanam dengan cara stek mujur seperti ini ya, karena nanti justru akan menghabiskan banyak lahan. Di samping itu nanti kalau lahannya ini kurang luas, maka umbinya ini akan keluar dari permukaan tanah. Maka yang harus kita lakukan dengan cara melintang seperti ini. Maka umbinya akan ke sana dan ke sini, ke kanan dan ke kiri ya. Di samping itu hemat lahan. Nah, lalu pondasi awal itu ketika kita menanam stek tidur, maka yang harus dilakukan adalah penutupan di bagian ujung kanan dan ujung kiri. Karena supaya untuk menghindari dari dehidrasi. Lalu kita harus tetap sisakan segini ya. Ini harus tetap tampak, jadi separuh itu terpendam dan sebagian ini tampak di permukaan dengan tujuan nanti agar tumbuhnya mata tunas ini tidak terhambat timbun oleh tanah. Nah, jangan lupa lakukan penyiraman secara rutin. Nah, beginilah cara menanam stek belah 4 dengan cara stek tidur. Ya, ini seperti ini ya. Dan saya akan memberikan sampel yang kedua, contoh cara menanamnya. Ini kita buang terlebih dahulu dan kita harus persiapkan. Karena media tanam untuk bibitnya ya, ini lebih pendek jika dibanding dengan umumnya orang menanam. Yang harus kita lakukan adalah kita menyiapkan lahan tanam 50% ini kita pendam di dalam tanah dan 50% ini kita tampakkan di permukaan tanah.
Nah, seperti ini berkenaan dengan masalah kawat. Kawat inilah nanti yang akan menjadi pembatas antara bagian atas dan bagian bawah. Nah, seperti ini. Saya rasa ini akan sangat bermanfaat sekali. Silahkan buat para sahabat cinta tanaman jika ingin mencoba merasakan sensasinya cara menanam dengan metode lain daripada yang lain, tapi justru menghasilkan umbi yang lebih lebat. Kita jumpa pada konten bermanfaat selanjutnya. Saya ucapkan matur suwun.